Waduh, ini aduh ampun ting. Hampir saja teman-teman. Hai, saya bukan mau ngejelasin masalah barusan motor mau mobil mau nyium mobil ya. Tapi kali ini saya mau ngomongin masalah kenapa sih video kita, channel kita bisa ditemukan. Oke, kita sharing tentang itu. Tapi sebelumnya simak yang satu ini. Oke semuanya, balik lagi dengan saya Dino Gunawan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Opening tadi hampir mobil nyium mobil. Aduh, sepertinya ada ini jatuh cinta pada pandangan pertama. Oke, di sela-sela perjalanan saya ke bengkel resmi Yamaha Arena Pleret yang ada di Pleret, Purwakarta ya, dekat Cirata. Buat teman-teman yang mau servis motor Yamaha, boleh datang saja ke bengkel resmi Yamaha Arena Pleret ya. Nanti ketemu saya, bisa konsultasi tentang motor, bisa konsultasi juga tentang YouTube. Komplit lah. Mau curhat juga boleh, yang penting jangan pinjem uang. Skip lah, itu mah intermedio saja. Jadi kenapa sih video kita bisa ditemukan ya? Orang tuh bisa menemukan video kita, kenapa? Oke. Jadi video itu, konten itu kan ada yang dicari gitu ya, ada yang dicari. Nah ketika orang nyari video, alasannya berarti yang salah satunya kenapa video kita ditemukan, karena memang dicari. Kembali lagi ke isinya, kok video saya nggak pernah dicari? Ya isinya apa, kontennya tentang apa, menarik atau tidak, informatif atau tidak gitu kan. Apakah yang dicari harus informatif, apakah yang dicari harus berisi tentang konten yang penting? Belum tentu juga, tapi rata-rata biasanya yang dicari itu konten yang diperlukan gitu. Contohnya saya ngomongin tentang Purwakarta nih ya, konten saya tentang Purwakarta. Orang itu pengen tahu tentang Purwakarta, di mana sih misalkan terminal Purwakarta. Nah orang pasti cari kan, nah gitu. Lalu gimana caranya? Mungkin kan ada konten yang dicari tapi yang saya nggak pernah dilirik om, nggak pernah di ditonton om. Jadi gini, cari konten yang masih sedikit persaingannya gitu kan. Gimana caranya? Diketik saja di aplikasi YouTube ya, ketik misalkan, ini contoh nih saya nih ya, saya mau sambil contohin yang punya saya, bukan berarti saya so iya ya. Contoh misalkan terminal Purwakarta atau terminal bis Purwakarta, saya cari, oh belum banyak, saya bikin. Misalkan baru ada 5 atau 10 video, coba bikin kita yang lebih menarik kayak gitu. Nah lalu gimana lagi caranya biar ditemukan? Nah bikin judul harus benar ya kan om. Yang lain juga cuman judul asal-asalan naik, nah, itu makan channelnya sudah gede bos. Kalau channel kecil seperti kita mah bener-bener SEO teh harus harus dimaksimalkan gitu. Search engine optimization, aduh susah saya ngomongnya. Jadi judul itu, nah selain isinya tadi kan isinya ya, isinya harus jelas lah ya, ada isi yang bisa dicari orang gitu kan, mungkin kira-kira lah. Makanya saran saya adalah kita jadi motovlogger jangan jadi diri sendiri, tetapi kita sebagai pencari informasi. Contohnya kita sebagai orang lain, nah gitu. Misal jangan ngomongin saya lah, saya ngomongin Singaparna atau Tasikmalaya misalkan. Apa sih yang pengen saya tahu tentang Singaparna atau Tasikmalaya? Contohnya, di mana sih kantor bupati Singaparna atau Kabupaten Tasikmalaya? Nah salah satunya itu. Berarti kan nanti judulnya kantor bupati Kabupaten Tasikmalaya. Nah dari mana? Kira-kira yang nyari dari arah mana? Misalkan dari arah sini, dari arah Jakarta misalkan. Artinya berarti kalau mau bikin aksesnya itu dari arah Garut atau dari arah Ciawi atau dari arah Tasikmalaya begitu. Jadi bikin rutenya, misalkan kalau mau bikin rute mah yang kira-kira orang misalkan naik bis, berarti di terminal Tasikmalaya misalkan startnya gitu loh. Nah itu salah satunya. Jadi atau misalkan nggak tentang kota, tentang motor.
kenapa sih saya harus beli NMAX gitu, kenapa sih saya harus pilih NMAX ABS atau non ABS. Kasih informasinya, ketika orang nyari kita sudah punya. Nah lalu untuk ditemukan, yaitu tadi judulnya harus benar. Selain di judul, misalkan di deskripsi juga isi, itu penting sekali. Nah lalu di tag juga, di kolom tag isi juga, bukan hashtag ya. Kalau hashtag itu Instagram, kalau YouTube mah tag ya, ada kolom tag namanya. Di situ juga diisi apa sih yang orang kira-kira ketika ke pencarian. Jangan seperti ini ya, mohon maaf nih, masih banyak teman-teman motovlogger, saya bukan mau ini mau mengingatkan saja, karena saya jujur aja punten ini mah ya, kasihan lihatnya. Contoh motovlog tentang kita, tentang konten kita, ditulis di situ nama, misalkan tagnya teh malah ditulis Presiden Indonesia, karena wah yang nyari presiden banyak. Tapi kalau konten kita isinya tidak berhubungan mah nggak nyambung. Atau nama motovlogger terkenal, misalkan seperti halnya idola saya, misalkan Den Dimas, di tagnya ditulis Den Dimas. Atau siapa lagi, Akang MP. Ya orang mencari Akang MP bukan mencari kita. Kalau dia pun nemuin channel kita, video kita, nggak akan ditonton karena yang dia cari orang lain gitu kan. Tulis aja tag dengan sesuai dengan isi video kita yang sekiranya contohnya gitu kan. Kembali lagi tadi tentang Singaparna, misalkan mencari bengkel resmi Yamaha di Singaparna atau di Tasikmalaya. Tulis misalkan bengkel resmi Yamaha Tasikmalaya, bengkel resmi Yamaha Singaparna, bengkel resmi Yamaha terdekat di Singaparna, bengkel resmi Yamaha terbaik di Tasikmalaya misalkan. Yang ada unsur video kitanya gitu. Jangan tiba-tiba misalkan ditulis di situ nama motovlogger terkenal. Jadi nggak nyambung gitu ya. Tadi kembali lagi ya, selain itu, nah kan di pencarian itu misalkan pencarian nih bengkel resmi Yamaha Tasikmalaya, baru di situ kita perang thumbnail, bikin thumbnail yang menarik, yang mencolok, yang sekiranya mata bisa melirik. Karena ketika ditulis misalkan bengkel resmi Yamaha di Tasikmalaya, mungkin ada 100 video. Nah di antara 100 video biasanya kita akan scroll ya, dari atas ke bawah. Scrollnya nggak jauh-jauh, biasanya sekitar biasanya sekitar kurang lebih 10-20 video. Nah dari situ, waduh ini mau kemana ini? Kemana Jang? Aduh kada labu Jang lah, power euy. Nah di situ, duh saya jadi keganggu. Jadi di situ kita harus menyertakan gitu kan. Bukan jadi saya pohok lah kali pula. Nah, jadi kita harus isinya tuh tag, mulai dari tag, judul sampai thumbnail ya. Nah, ketika di scroll itu kan biasanya dicari yang mencolok gitu. Ya misalkan mungkin fontnya yang jelas, agak besar. Lalu misalkan warnanya yang mencolok, yang warna stabilo, yang gimana. Tapi punten-punten, kadang-kadang jangan terlalu norak juga. Segmennya kita kemana nih? Wah segmennya misalkan orang-orang yang ngerti ini mah ya harus elegan gitu kan. Ini mah kita kontennya untuk orang-orang yang mohon maaf gitu ya, agak nggak terlalu gimana gitu ya. Mungkin yang norak misalnya bisa. Itu mah tergantung isi dari video kita dan segmennya. Nah, jadi kembali lagi ya, untuk video biar bisa ditemukan, yang pertama jelas isinya harus bermanfaat, baik itu mengedukasi atau misalkan menghibur, bisa. Lalu juga ketika kita berkompetisi di YouTube, karena konten yang kita bikin bisa jadi bukan satu gitu ya, biar orang milih video kita, misalkan meskipun ada yang sama tapi milih video kita, bikin judul yang benar gitu. Lalu kayak misalkan kan gini, akhirnya apaan gitu kan, maksudnya coba yang paling penting di judulnya tuh di depan gitu. Kayak misalkan
pencarian. Bengkel resmi Yamaha di Tasikmalaya, baru belakangnya yang paling murah. Bengkel resmi Yamaha di Tasikmalaya, misalkan di ujungnya baru ditambahin. Jadi jangan yang nggak penting dulu di depan, jangan yang nggak penting di depan, yang pentingnya ada di belakang. Nah, 60 karakter judul, huruf di judul itu yang paling kena dicari gitu kan. Jangan ketika kita udah bikin kata huruf 60 karakter, yang paling pentingnya ada di huruf ke 70 misalkan. Nah, itu kurang bagus gitu. Nah, jadi kita maksimalkan tadi judul, isi, lalu judulnya yang bagus, lalu deskripsinya diisi sekilas gitu ya, menjelaskan, lalu di tagnya diisi, lalu juga thumbnail juga harus menarik. Nah, next saya akan ulas tentang kategori ya. Ada kategori blog, ada kategori perjalanan dan acara, apa bahasa Inggrisnya tuh, ada tentang berita. Nah, itu nanti saya akan ulas lebih detail. Untuk yang sekarang sampai segini dulu, karena ini lalu lintas sudah mulai padat. Jangan lupa subscribe untuk informasi selanjutnya. Bye bye.